Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan tugas bahasa Indonesia, mengidentifikasi isi teks imajinasi. Teks Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Legenda Putri Bulan. Adapun tujuan dalam pembahasan ini adalah 1. Dapat memahami alur cerita atau pokok-pokok cerita imajinasi. 2. Dapat memahami latar dalam cerita imajinasi. Dan 3. Dapat memahami keajaiban atau keanehan dalam cerita imajinasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita baca dulu dua buah teks cerita berikut. Teks yang pertama berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga oleh Ugi Agustono. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Susul menyusul bagi air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersautan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh dari pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padan, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas.
Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Cerita yang kedua berjudul Legenda Putri Bulan oleh Yus R. Ismail. Catur Wulan adalah seorang gadis pedesaan yang sangat miskin, berwajah suram karena menderita jenis penyakit kulit aneh di wajahnya. Masyarakat desa Wligi akan menghindari dia karena takut ketika berpapasan dengan Wulan. Untuk menutupi kekurangannya, akhirnya Wulan selalu menggunakan penutup wajah atau cadar. Di suatu malam yang sunyi, Wulan bermimpi aneh, yakni bertemu dengan seorang pangeran bernama Rangga. Dia adalah seorang putra raja nan ramah dan tampan. Keinginan Wulan untuk berkenalan dengan sang pangeran membuat Wulan semakin sering memimpikannya. "Sudah Wulan, sudah, singkirkan mimpi konyolmu itu," kata ibu kepada Wulan ketika tengah melihat anak perempuannya melamun di jendela kamarnya. "Aku tidak ingin menyakiti hati kecilmu itu. Kamu bebas ingin menyukai siapa, tapi ibu hanya tidak mau kamu akhirnya kecewa nanti," lanjut ibu Wulan dengan sangat lembut. Sebenarnya yang ada dalam pikiran Wulan sama dengan ibunya. Mimpi Wulan memang terlalu tinggi. Orang-orang daerah pedesaan saja takut ketika berpapasan dengan Wulan, apalagi ketika Pangeran Rangga bertemu dengannya. Di suatu malam, Wulan termenung memandangi langit nan cerah tanpa awan. Bulan dapat bersinar dengan terang dan memancarkan cahaya keemasan. Di sekitar bulan tampak sekerubung bintang yang berkelip. "Sungguh cantik malam ini," ujar Wulan yang tengah takjub melihat fenomena alam tersebut. Tiba-tiba Wulan terpikir akan sebuah cerita tentang Dewi Bulan. Ia adalah dewi yang tinggal dan menghuni bulan. Dewi Bulan memiliki paras cantik dan hati yang sangat baik. Dia sering turun ke bumi hanya untuk membantu orang-orang yang tengah dilanda kesusahan. Setiap ibu tentunya ingin anak perempuannya seperti Dewi Bulan. Sewaktu masih kecil, wajah Wulan juga tidak kalah cantik dengan Dewi Bulan, tutur ibunya. "Aku ingin sekali meminta pada Dewi Bulan agar wajah yang aku miliki bisa secantik dulu lagi. Tapi tidak mungkin karena itu cuma dongeng saja." Wulan segera membuang harapannya jauh-jauh. Setelah cukup puas menatap langit malam, akhirnya Wulan menutup jendela kamar dan beranjak tidur dengan perasaan sedih. Wulan adalah gadis baik berhati sangat lembut yang gemar menolong sesama. Pada suatu sore, Wulan tengah bersiap-siap untuk menjenguk seorang nenek tua yang sedang sakit dan sekaligus mengantarkan makanan padanya. Sepulang dari rumah nenek tua, Wulan merasa kebingungan karena ia pulang kemalaman dan keadaan begitu gelap. Tiba-tiba muncullah ratusan kunang-kunang yang dari tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu terang. "Terima kasih, kalian semua telah menerangi jalanku untuk pulang," ujar Wulan dengan perasaan lega. Akhirnya Wulan berjalan dan terus berjalan
Namun Wulan menyadari bahwa ia telah cukup jauh berjalan, namun tidak kunjung sampai ke rumahnya. Sepertinya aku tersesat masuk dalam hutan, guman Wulan dengan panik. Ternyata ratusan kunang-kunang tadi telah membawa Wulan masuk jauh ke dalam hutan. Jangan takut pada kami, Wulan. Kami semua membawamu ke sini supaya wajahmu yang sekarang dapat disembuhkan seperti dulu lagi, ujar kunang-kunang. Hah? Kamu bisa bicara? Tanya Wulan sembari menantang salah seekor kunang-kunang. Kami semua adalah utusan Dewi Bulan, tegas kunang-kunang yang paling besar dan paling bersinar. Akhirnya Wulan tiba di sebuah danau di tengah hutan. Para kunang-kunang pun akhirnya berterbangan ke langit. Perlahan bersamaan dengan hilangnya kunang-kunang, awan yang ada di langit akhirnya juga ikut menyibak dan keluarlah cahaya bulan purnama berwarna keemasan. Indah sekali sinar bulan malam ini. Sekali lagi Wulan takjub melihat fenomena alam tersebut. Wulan mengamati pantulan bulan di permukaan air di tepi danau. Bayangan bulan tersebut sangat sempurna dan memantulkan sinar keemasan. Tiba-tiba dari bayangan bulan tersebut muncullah perempuan berparas sangat cantik. Siapa kamu? Tanya Wulan dengan perasaan takut. Aku adalah Dewi Bulan. Aku ada di sini untuk membantu menyembuhkanmu, ucap Dewi Bulan dengan sangat lembut. Selama ini kamu telah mendapatkan banyak sekali ujian. Karena kebaikan yang ada di hatimu, kamu akan aku berikan air sakti yang dapat membuat wajahmu cantik kembali. Terimalah air kecantikan ini dan basuhlah wajahmu, lanjut Dewi Bulan. Dengan gemetar Wulan menerima sebuah botol berisi air. Secara perlahan Dewi Bulan kembali masuk ke dalam bayangan pantulan bulan di permukaan air di tepi danau dan menghilang. Akhirnya Wulan segera membasuh wajahnya dengan air kecantikan pemberian Dewi Bulan. Tanpa disadari Wulan tertidur di sana. Sungguh ajaib air yang diberikan Dewi Bulan. Ketika bangun tidur, Wulan mendapati dirinya terbangun di ranjang tempat tidurnya di rumah. Dan ketika bercermin begitu kagetnya Wulan melihat wajahnya cantik dan lembut seperti dulu lagi. Ibu Wulan pun ikut gembira bercampur heran. Akhirnya kecantikan Wulan menyebar seiring berjalannya waktu hingga terdengar di telinga Pangeran Rangga. Karena penasaran dengan rumor dan cerita yang beredar, akhirnya sang pangeran pergi untuk mencari tahu kebenarannya. Akhirnya Wulan dan Pangeran Rangga dapat bertemu dan berkenalan. Setelah kita membaca kedua teks tersebut, mari kita cermati satu persatu hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok cerita, latar cerita, dan keanehan atau keajiban dalam kedua cerita tersebut. Pertama kita akan bahas tentang pokok-pokok cerita. Nah, pokok-pokok cerita sama dengan garis-garis besar isi cerita. Biasanya akan memuat beberapa urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, kalau kita perhatikan dalam teks cerita Kekuatan Ekor Biru Naga, maka pokok-pokok cerita atau rangkaian ceritanya yaitu sebagai berikut. A. Nataka membagi tugas kepada semua panglima dan pasukan di titik yang sudah ditentukan. B. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. C. Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. D. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. E.
kepungan api semakin luas. F. Serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. G. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Kemudian cerita dengan judul Legenda Putri Bulan. Pokok-pokok ceritanya sebagai berikut. A. Wulan merupakan gadis yang buruk rupa sehingga selalu menutupi wajahnya dengan cadar. B. Wulan bermimpi bertemu Pangeran Rangga. Wulan ingin bertemu pangeran, namun ibunya melarang karena takut Wulan akan kecewa. Wulan pun punya pikiran yang sama. C. Suatu malam, Wulan termenung teringat tentang Dewi Bulan. Ia teringat saat kecil wajahnya juga cantik. Wulan pun ingin kembali jadi cantik. D. Pada saat mengantar makanan untuk nenek tua, ia pulang kemalaman sehingga tak tahu jalan. Tiba-tiba banyak kunang-kunang yang mengeluarkan cahaya terang. E. Wulan berterima kasih kepada kunang-kunang, kemudian berjalan pulang. Namun kunang-kunang justru membawa Wulan menuju sebuah danau yang ada di tengah hutan dan mengatakan bahwa ia akan bantu Wulan agar kembali cantik. F. Setibanya di danau, Wulan dikejutkan oleh perempuan cantik yang bernama Dewi Bulan yang memberikan air sakti ke Wulan. Wulan menerima air itu lalu digunakan untuk membasuh muka. G. Wulan terkejut ketika bangun tidur melihat wajahnya berubah menjadi cantik. H. Kecantikan Wulan terdengar Pangeran Rangga dan kemudian mereka berkenalan. B. Latar cerita. Latar cerita menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Kalau kita cermati teks dengan judul Kekuatan Ekor Biru Naga, latarnya menggunakan berbagai latar, namun tidak menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan cerita tidak berpindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Nah, latar yang demikian disebut dengan latar waktu sezaman. Sedangkan Legenda Putri Bulan menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jalinan cerita berpindah-pindah dari tempat dan waktu. Nah, latar yang demikian disebut dengan latar lintas ruang dan waktu. Berkenaan dengan latar dapat kita rinci sebagai berikut. Dalam cerita Kekuatan Ekor Biru Naga terdapat latar tempat, diantaranya di Pulau Tanah Modo dan Bukit, sedangkan latar waktunya malam hari saat turun hujan. Sedangkan pada Legenda Putri Bulan, latar yang ada meliputi latar tempat yaitu di pedesaan, hutan, dan danau, sedangkan latar waktunya sore dan malam hari. Selanjutnya yang C, keajaiban atau keanehan cerita. Dalam teks Kekuatan Ekor Biru Nataga terdapat keajaiban pada tokohnya, yaitu Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Kemudian juga Komodo dan serigala bisa berbicara. Sedangkan pada teks Legenda Putri Bulan kita dapat mendapatkan keajaiban pada kunang-kunang yang dapat berbicara. Nah, sedangkan peristiwa yang termasuk aneh dalam teks Kekuatan Ekor Biru Nataga yaitu Nataga dapat mengeluarkan api besar berbentuk bulat dari ekor birunya. Sedangkan pada teks Legenda Putri Bulan, hal yang termasuk aneh adalah air dapat mengubah wajah menjadi cantik. Nah, demikian tadi untuk sekilas pembahasan latihan tentang mengidentifikasi isi teks imajinasi.